Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian di sekolah, di rumah, ya, di mana saja kita bisa menerapkannya. Oke, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan pelajari materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila secara objektif dan subjektif. Nah, apa sih itu? Mari kita bahas dan mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk kepada nilai-nilai secara objektif dan subjektif, mari kita bahas tentang pengertian implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi, dalam implementasi, kegiatan itu sudah kita rencanakan ya, dan memang kita mempunyai tujuan yang ingin kita capai. Revitalisasi nilai Pancasila. Pentingnya merevitalisasi 5 prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjadikan bangsa Indonesia mengakui harkat dan martabat manusia secara berkeadilan dan beradab. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia dapat mengakui perbedaan dan dengan adanya perbedaan itu dapat menyatukan. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Dengan adanya nilai kerakyatan, maka demokrasi kerakyatan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Dengan adanya nilai keadilan sosial, maka pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar Pancasila. Ada 2, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif ada 3. Yang pertama, terlihat dari rumusan sila-sila Pancasila. Yang kedua, pokok-pokok dari nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dari segi ilmu hukum. Selanjutnya, secara subjektif, nilai-nilai tersebut timbul atas dasar pemikiran dan juga kebudayaan bangsa. Yang selanjutnya yaitu merupakan jati diri bangsa. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, mari kita bahas apa itu implementasi nilai-nilai Pancasila secara objektif. Implementasi nilai-nilai Pancasila secara objektif berarti melaksanakan dan juga mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma hukum negara yang berlandaskan Pancasila. Pengamalan secara objektif ini harus ada dukungan dari pihak yang berkuasa di suatu negara. Nah, pengamalan Pancasila secara objektif ini memiliki sifat memaksa
Dan apabila kita melanggar, maka akan ada sanksi hukum yang mengikat. Jadi, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mentaati. Jadi, dengan kata lain, semua warga Indonesia, semua warga negara yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Nah, pengamalan seperti ini merupakan konsekuensi dan perwujudan dari nilai dasar Pancasila sebagai norma hukum negara. Contohnya adalah dengan ketaatan warga negara pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti taat pada rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu implementasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif. Nah, nilai implementasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif berarti kita menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang berwujud dengan norma etik secara pribadi atau kelompok sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, di dalam pengamalan secara subjektif ini, Pancasila menjadi sumber atau dasar etika bagi semua warga negara dan penyelenggaraan negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Kemudian, etika kehidupan berbangsa dan bernegara juga yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila telah tertuang dalam TAP MPR ya, yaitu sebagai norma-norma etik yang dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pelanggaran terhadap norma etik tidak mendapat sanksi hukum, tetapi sanksi diri sendiri seperti rasa malu, dikucilkan, atau diejek. Ya, pengamalan secara subjektif merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai Pancasila sebagai norma etik dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sudah disimakkan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila secara objektif dan subjektif. Nah, sekarang coba dikerjakan atau latihan. Yang pertama, sebutkan contoh 5 kegiatan Anda beserta tanggal dan tempat dalam 1 bulan terakhir yang sesuai dengan butir-butir pengamalan Pancasila. Jangan lupa sebutkan butirnya ya. Contohnya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, setiap hari Jumat, siswa laki-laki rajin melaksanakan sholat Jumat. Kemudian butir yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, coba disebutkan contohnya. Dan sampai dengan butir kelima ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dan kita akan belajar tentang materi selanjutnya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.